Jadi bagi kalian yang belum tahu apa flat profile adalah gambar yang seperti ini. Ya, itu adalah gambar flat profile ya teman-teman. Jadi gambarnya masih kelihatan datar begitu, tapi setelah di color grading maka dia akan seperti ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan hati yang bahagia ya. Dan di kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan 4 aplikasi kamera terbaik. So bagi kalian yang penasaran, ikuti video ini sampai selesai. Dan seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa fitur yang berada di dalam ponsel kita atau HP kita terkadang itu terbatas ya teman-teman, dan kita terkadang masih membutuhkan sebuah aplikasi ketiga untuk mendapatkan footage yang kita inginkan ya. Namun yang jadi masalah adalah sekarang ini banyak banget aplikasi-aplikasi baru bertebaran ya teman-teman, hingga membuat kita bingung untuk menentukan yang mana yang sesuai dengan pilihan kita ya. Dan di dalam aplikasi yang saya rekomendasikan ini tentunya bisa disetting secara manual ya teman-teman, baik exposure-nya, fokusnya, terusan ISO-nya, terus aspek rasionya. Jadi kita bisa memilah-milah di sini. Dan selain itu di aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur namanya flat profile ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu flat profile adalah sebuah preset ataupun fitur yang berada di dalam sebuah kamera untuk meningkatkan dynamic range-nya atau meluaskan dynamic range-nya, yang kemudian memberikan detail lebih kepada highlight dan shadow-nya ya teman-teman. Dan tak hanya itu, ketika kita menggunakan flat profile maka kita akan lebih luas lagi dalam mengedit ya, baik itu nanti di color correction dan color grading. Itulah fungsi dari flat profile ataupun yang biasa disebut namanya log ya. Jadi bagi kalian yang belum tahu apa flat profile adalah gambar yang seperti ini. Ya, itu adalah gambar flat profile ya teman-teman. Jadi gambarnya masih kelihatan datar begitu, tapi setelah di color grading maka dia akan seperti ini. Ya, itu tadi teman-teman video sampelnya sebelum dan sesudah di color grading, dan sekarang kita langsung saja menuju ke aplikasi yang pertama ya. Ya teman-teman, yang pertama ini adalah aplikasi HDCam 2. Aplikasi ini bisa kalian dapatkan secara gratis di Play Store ataupun di Google Play ya teman-teman. Di aplikasi ini selain ringan juga dia mempunyai setelan yang secara manual ya teman-teman, sehingga kita sangat mudah untuk mengontrol seperti ISO-nya, white balance-nya, dan juga exposure-nya. Lalu kemudian di sini juga terdapat fokus secara manual. Tapi jika kalian kepingin juga bisa menggunakan untuk auto, makro, infinity, dan fokus continuous ya teman-teman. Dan tak hanya itu, di sini juga kita bisa untuk menyeting resolusinya. Kemudian kita bisa membuat video time lapse. Lalu ada pilihan grid yang bisa kita pilih sesuka kita. Hingga white balance dari manual sampai RGB ya teman-teman. Jadi untuk manualnya kita bisa slide untuk di layarnya seperti ini. Lalu untuk RGB nya
Ini adalah untuk mengatur warna dari merah, hijau, dan biru ya teman-teman. Lalu ada second mode di berbagai macam pilihan, ada landscape, portrait, night, sampai spot ya teman-teman, dan masih banyak lagi yang bisa kita pilih-pilih. Lalu ada color effect, berbagai pilihan ya teman-teman yang bisa kita pilih sesuka kita. Lalu di menu pengaturan ada banyak sekali menu-menunya, dan kita akan coba untuk pilih yang video setting. Di sini kita bisa menemukan video stabilization, video bitrate, hingga video frame rate ya teman-teman. Lalu kita juga bisa untuk menghidupkan lock orientasinya, dan juga bisa menghidupkan flat profilnya di sini. Kalian bisa memilih banyak menu di sini untuk flat profilnya, bisa RGB, Rec 709 ataupun gamma ya. Dan tak hanya itu saja, di sini kita bisa mengatur banyak pengaturan seperti audio dan lain-lainnya. Dan menurut saya ini adalah aplikasi recommended yang perlu kita coba dan kita pelajari ya teman-teman. Dan kita akan beralih ke video yang berikutnya. Ini adalah aplikasi Cinema 4K. Aplikasi ini saya rekomendasikan karena aplikasi ini ringan dan memiliki banyak sekali fitur-fitur yang bagus ya teman-teman. Tak jauh berbeda dari aplikasi Headcam 2, aplikasi ini juga mempunyai fitur yang bisa kita ubah secara manual ya teman-teman, seperti fokusnya, white balance, exposure, ISO, hingga mempunyai fitur flat profile. Di aplikasi ini kita bisa mengambil video hingga resolusi 4K di 30 fps. Kita juga bisa menggunakan image stabilization-nya di sini. Kemudian jika kita masuk ke pengaturan, kita akan melihat menu yang begitu simple, sedikit tetapi komplit. Di sini kita bisa mengatur brightness, grid, aspek ratio, dan level meter. Meskipun menu-menu yang di sini kelihatan sedikit, namun aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat saya rekomendasikan untuk kalian miliki. Dan berikutnya ada aplikasi Filmic Pro. Ya, aplikasi Filmic Pro ini adalah merupakan salah satu aplikasi terbaik yang harus kalian wajib coba ya teman-teman. Karena aplikasi ini mampu merekam hingga 8 bit ya teman-teman. Dan bagi kalian yang belum tahu apa itu 8 bit, kalian bisa cari-cari sendiri di YouTube ya. Dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang saya rekomendasikan karena memang fitur-fiturnya yang sangat keren. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa di sini di pengaturan ada resolusi yang bisa kita atur dan kita pilih. Dan di resolusi ini kita bisa cropping secara langsung ya. Jadi untuk menambahkan black bar kita tidak harus membuat black bar samaran atau palsu. Dan tak hanya itu, aplikasi ini juga mampu merekam hingga 4K dengan kualitas yang bisa kita setel juga di sini. Dan di sampingnya ada frame rate ya teman-teman, dan di frame rate ini kita bisa membuat video timelapse. Dan selain itu kita juga bisa mengatur capture fps nya dan playback-nya ya. Nah, dan kemudian kita akan beralih ke mode berikutnya. Di sini juga ada seperti audio, device, preset, dan untuk membuat film yaitu CMS, terus hardware yang bisa kita sambungkan dengan gimbal. Lalu ada IS stabilization,
Lalu ada pula kamera depan, kamera belakang, lampu, dan juga ada guide ataupun yang biasa kita sebut dengan grid ya. Lalu ada information. Dan baik, kita akan bahas yang ke sampingnya lagi, ada histogram. Di sini kita bisa menggunakan histogram secara real life ya teman-teman. Lalu yang tak kalah penting, di sini sudah ada zebra, terus exposure clipping, lalu ada focus packing, lalu ada untuk kontrol warna ya teman-teman. Dan baik, kita akan lanjut lagi. Dan selain itu di sini juga kita bisa menggunakan manual exposure dan ISO nya ya teman-teman. Kita tinggal klik saja dan kita atur semau kita. Lalu yang tak kalah penting adalah di sini kita bisa menggunakan untuk white balance nya ya. Lalu untuk white balance nya bisa kita atur di warnanya seberapa Kelvin, dan juga tintnya bisa kita naik turunin. Lalu kita bisa menghidupkan flat profilnya di sini, sembari kita bisa mengatur highlight dan shadownya. Jika kita pilih mau natural, dynamic, flat, dan log V2 ya teman-teman. Dan apabila kita pengen menggonjrengkan suatu warna, kita tinggal atur saturasinya di sini, ataupun vibranya kita naikin ataupun turunin sesuka kita. Ya, itu tadi dia sedikit ulasannya teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian, apakah ini kalian cocok dengan semua fitur-fiturnya? Dan mari kita lanjut ke aplikasi berikutnya. Ya, dan aplikasi yang terakhir ini datang dari MC Pro 24 fps. Aplikasi ini sangat saya rekomendasikan untuk kalian pelajari dan kalian miliki ya teman-teman. Kenapa begitu? Karena aplikasi ini sangat-sangat komplit sekali dan sangat kompleks. Jika kalian baru pemula di sini mungkin akan kebingungan untuk mengoperasikan aplikasi ini. Namun apabila kalian bisa memaksimalkan secara benar, maka hasilnya akan jauh-jauh lebih baik. Dan tak hanya itu, aplikasi ini juga sudah mempunyai settingan manual ya, dari fokusnya, exposure-nya, ISO-nya, shutter speed, dan bahkan di sini kita bisa mengatur untuk preview load-nya. Aplikasi ini adalah aplikasi terlengkap yang pernah saya download dan mempunyai fitur-fitur yang menurut saya sangat kepake banget saat untuk membuat video sinematik. Karena selain dia mempunyai fitur flat, juga dia mempunyai yang namanya color profile, dimana di sini kita bisa mengcolor gradingnya secara bersamaan dan secara live. Jadi ketika kita menggunakan aplikasi ini, kita bisa membuat video flat sekaligus kita juga langsung bisa mengcolor gradingnya di sini. Selain itu, dia juga bisa merekam hingga 4K ya teman-teman, dan bisa juga untuk mengcropping video kita, jadi langsung ada black bar-nya di atas dan di bawah seperti ini. Dan selain itu dia juga memiliki beberapa fitur yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya teman-teman, seperti zebra, histogram, dan masih banyak yang lainnya. Dan berikut ini adalah footage yang saya ambil menggunakan aplikasi MC Pro 24 fps. Tadi teman-teman video rekomendasinya,
Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.